referensi kita itu adalah Rasulullah, mencintai kebaikan-kebaikan. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Ingat teman-teman, dari pantauan Allah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga hari ini selalu diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bismillah kita akan segera menjadi alhamdulillah. Di video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan netizen. Seperti ini saya ingin menjelaskan agar kalian tidak gagal paham tentang konten saya, tentang video saya. Terima kasih buat mbaknya, buat kakak yang sudah komen, yang sudah mampir, yang sudah mendoakan yang baik-baik. Semoga doa baik akan kembali kepada kalian yang mendoakan, kepada mbaknya yang mendoakan. Semoga mbaknya diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi seorang konten kreator atau YouTuber itu, dalam ilmu per-YouTuban itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam sebuah konten itu harus ada nice-nya. Apa itu nice? Kalian bisa lihat di Google atau di YouTube. Kalian bisa lihat pengertian nice itu apa. Saya sedikit menjelaskan di sini. Sebenarnya di konten saya ini bukan konten tutorial ya. Nah, subscriber saya sudah lama itu pasti sudah tahu. Apa sih yang saya bahas dalam konten ini? Kalian pasti paham. Dalam konten saya ini berisi tentang selebriti, tentang sinetron. Subscriber saya sering minta kepada saya upload tentang kehidupan adik, tentang kehidupan Cusiva, aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya, agar mereka itu rindunya itu terobat. Subscriber saya yang udah lama pasti tahu konten-konten saya seperti apa. Dulu saya aktifnya di shoot, dan sekarang aku aktifnya di video long. Dalam sebuah konten creator, teman-teman, itu ada yang harus kita perhatikan, ada yang perlu kita tahu. Karena di dalam konten creator itu terdapat hak cipta, copyright, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Semua itu ada peraturan. Kita harus belajar banyak untuk menjadi konten creator. Bukan asal kita bikin video, kita upload, mungkin sebagian orang yang tidak tahu menjadi konten creator itu gampang. Asal kita punya video aja kita upload. Itu bagian orang yang tidak tahu. Itulah gunanya kenapa manusia itu dituntut dan diwajibkan untuk berilmu. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan kita banyak sekali ilmu. Dalam hidup ini kita harus berilmu. Termasuk ilmu dagang, ilmu menghargai orang, banyak ilmu yang harus kita pelajari selama kita hidup. Dan kita diberi kesempatan hidup sama Allah untuk perbaikan. Untuk memperbaiki hidup kita agar hidup kita lebih baik lagi. Kenapa sih? Sekali lagi saya tekankan kita harus berilmu, karena dengan ilmu kita tahu etika. Dengan ilmu kita bisa menghargai orang. Jadi manusia berilmu itu sangat diwajibkan. Bahkan kalau bisa ke negeri orang untuk belajar, kita belajar kemanapun untuk menuntut ilmu, agar kita tahu tentang kehidupan di dunia. Ilmu agama, ilmu umum, semuanya harus kita pelajari. Agar kita bisa menghargai, kita tahu etika, kita tahu cara kita bersosial media, semuanya menggunakan ilmu, teman-teman. Contoh komenan yang kemarin, kalian harus nonton video aku yang sebelum ini ya, teman-teman. Ada yang komen bagus, ada yang kurang bagus. Mungkin komen yang kurang bagus, si kakak ini belum tahu nice dari konten saya itu apa. Tujuan dari konten saya itu apa? Nggak semua orang itu memahami tentang konten kreator. Kasih pemahaman agar tidak terjadi salah paham, agar tidak menyakiti hati orang lain. Sama-sama hidup ini kita melakukan perbaikan. Manusia itu dituntut berilmu karena ada tujuan. Agar kita itu bisa menghargai diri kita sendiri, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita. Ingat teman-teman, saya sering bahas di konten-konten saya, apa yang kita tanam, itu yang kita dapatkan. Tabur tuai itu nyata.
apa yang kita kerjakan semuanya ada pertanggungjawabannya. Jadi kita harus berhati-hati, dan sering saya katakan, kita harus baik bersama-sama, kita harus menggunakan media sosial dengan kebaikan-kebaikan. Kita diciptakan di dunia ini untuk memperbaiki, untuk belajar, bukan untuk membuli, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Tapi ada sisi baiknya juga. Misalnya nih, ada dalam sebuah konten, seperti konten saya, ada orang yang mungkin kurang suka dengan saya. Nah, itu bisa menjadi ilmu buat saya. Kenapa saya berkata itu bisa menjadi ilmu buat saya? Karena manusia yang beriman, manusia yang berilmu, ketika dia sedang diuji, dia tidak akan begitu langsung marah, langsung emosi. Tapi dia introspeksi diri. Ada yang benar nggak sih dari kata-kata orang itu kepada diri saya? Benar nggak sih yang dikatakan orang itu? Kalau kata-kata itu benar, itu bisa menjadi acuan buat kita. Bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi. Oh, ternyata yang saya lakukan itu salah. Dan kita juga bisa mendoakan semoga orang yang mengingatkan kita, semoga orang yang bicara yang baik-baik, yang berkata baik-baik, yang komen baik-baik, kebaikan itu akan berbalik kepada orang tersebut, orang yang mendoakan. Tapi, apabila yang dikatakan orang tersebut tidak ada pada diri kita, atau salah, kita juga bisa mendoakan. Semoga orang itu dimaafkan, diberi kesadaran, hidupnya akan menjadi lebih baik lagi. Orang kita lagi disakiti, kenapa kita mendoakan yang baik? Kita boleh loh mendoakan orang itu dengan membalasnya doa yang tidak baik. Kita boleh diperbolehkan. Tapi ingat teman-teman, kita adalah umat Rasulullah. Kita mengharapkan ridho Allah. Kita mencari kebaikan di dunia ini bukan untuk mencari musuh. Kita ingin menjalin silaturahmi dalam sebuah komunitas, dalam sebuah digital, dan walaupun hanya lewat online. Dan tidak ada penghalang bagi doa orang yang terangkat. Tapi kita harus ingat, kita punya Rasulullah, punya Nabi yang membimbing kita, yang mengajari kita mencintai, menghargai, menyayangi. Rasulullah aja dihina, Rasulullah aja tidak membalas dengan hinaan, tapi mendoakan. Sedangkan kita ini manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kekurangan. Rasulullah yang dijamin masuk surga aja, Rasulullah masih memaafkan, masih mendoakan. Kita manusia biasa, kenapa kita melakukan hal itu? Referensi kita adalah Rasulullah. Lebih baik tidak membalas orang yang jahat kepada kita. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Ketika kita sedang menyakiti orang lain, sama artinya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ingat teman-teman, tidak ada yang lolos dari pantauan Allah. Apapun yang kita kerjakan di setiap detiknya, di setiap menitnya, itu akan ada pertanggungjawaban. Jangan dikira apa yang kita lakukan Allah tidak tahu, itu hal biasa, itu hal sepele. Nggak semudah itu teman-teman. Hidup kita ini semuanya ada perhitungannya di setiap menit dan detiknya. Jadi kalau kita masih bisa berbuat baik, kita masih bisa berpikir positif, kenapa kita melakukan hal-hal yang dilanggar? Sedangkan Allah mencintai kebaikan-kebaikan. Lewat komen dari kakaknya, saya berterima kasih kalau udah mampir, udah nonton, udah disempatkan komen. Semoga komen kakak bisa menjadikan saya lebih baik lagi. Dan untuk menjawab komen kakak, saya sedikit speak up di video saya ini. Bukan saya tidak mendoakan saudara kita yang terkena musibah di Palestina, tapi setiap konten itu punya nice, setiap konten itu ada tujuan, setiap konten kreator, setiap YouTube itu ada pedoman-pedoman komunitas, ada ketentuan-ketentuan, jadi tidak semua yang kita kontenkan itu kita bisa mengupload video, semuanya itu ada aturan-aturan yang perlu kita ketahui. Mungkin kalian yang tidak tahu atau yang tidak mengerti tentang konten kreator atau tentang YouTuber, mungkin kalian berpikir bisa semua apa aja bisa dikontenkan. Memang orang bisa bikin konten masak, konten apa-apa, bisa konten apapun, tapi di dalam konten itu ada nice-nya, ada tujuan, ada sesuatu hal yang harus diterapkan di dalam konten itu. Saya jelaskan di sini, dan saya ini adalah konten daily vlog, tapi di dalamnya
Yang nice saya itu adalah selebriti. Dan selebriti itu adalah referensi saya. Selebriti yang saya pilih, yang membuat saya termotivasi, yang membuat hidup saya lebih baik lagi, dan yang mengajak saya dalam kebaikan. Dan di dalam konten saya, ilmu yang saya punya untuk mengajak kebaikan, untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang selalu berpikir positif, untuk yang dibilang mbaknya, sayang kalau konten ini yang tidak mendoakan saudara kita yang di Palestina, sayang kalau konten ini hanya hoax. Maaf sekali dan terima kasih atas komenannya. Tidak ada hoax di video saya, semuanya real yang sesuai dengan yang terjadi. Saya mengajak kebaikan, konten saya berisi tentang selebritis, tentang kehidupan adik yang terjadi, yang kita pelajari, hal-hal baik yang kita alami, yang kita rasakan, hal-hal baik yang mengajak kita dalam kebaikan. Kalau mbaknya ingin tahu kenapa saya tidak di konten saya tidak doakan saudara kita yang di Palestina, kenapa saya tidak berisi tentang Palestina, karena bukan mengarah ke situ. Nice saya bukan itu. Kalau saya pribadi mendoakan saudara kita atau melihat saudara kita yang sedang kena musibah, yang saudara kita yang di Palestina, sedih dong, saya sedih banget, sedih banget. Dan kalau saya ingin mendoakan, saya bisa membantu lewat doa. Saya bisa melakukannya, saya pun juga melakukannya, tapi itu cukup Allah yang tahu. Untuk kita share di media sosial, di TikTok, di Instagram, itu memang cara kita untuk menunjukkan kepada orang kalau kita juga peduli dengan saudara kita di Palestina. Tapi untuk mendoakan pribadi, untuk saudara-saudara saya yang di Palestina, itu pasti. Itu urusan saya dengan Allah. Kan doa saya untuk saudara di Palestina tidak harus dipublikasikan, itu privacy. Nanti itu adalah urusan saya dengan Allah. Apa sih yang kita usahakan ketika saudara-saudara kita kena musibah? Itu semua pasti ada pertanyaan, ada pertanggungjawaban. Dan kita harus siap dengan pertanyaan itu. Jadi terima kasih banget buat mbaknya yang udah komen, buat kakaknya yang udah komen. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa menjadi penjelasan. Semoga mbaknya bisa paham dengan konten saya, dengan penjelasan saya. Di dalam media sosial, kita tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling menyakiti, karena Allah mencintai kebaikan-kebaikan. Konten saya memilih referensi selebritis, dan selebritis itu adalah adik Siva, karena adik mengajarkan banyak saya ilmu, mengajari kita baik dalam bersosial media, dalam menghargai orang lain, menjadikan kita manusia yang beretika. Dia memberi dampak baik buat hidup saya. Jadi, saya memilih dia sebagai referensi saya. Dan di dalam konten saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya, agar ilmu saya itu bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita berilmu dan kita tidak mengamalkan ilmu itu, ibarat pohon yang tidak berbuah. Memang gak semua orang itu suka dengan kita. Allah menguji kita lewat orang-orang yang tidak suka. Seperti kita menanam padi, teman-teman. Padi itu gak akan tumbuh sendiri. Ketika kita menyebar benih padi, itu yang tumbuh itu gak cuma padi. Pasti ada rumput dan lain-lain. Itulah kehidupan. Gak semua orang itu sefrekuensi dengan kita. Gak semua orang itu menyukai kita. Karena setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, berhak memilih jalan hidup masing-masing. Dengan berilmu, kita bisa menghargai, kita tahu etika. Dengan berilmu, tentunya kita juga ada iman di dalamnya, juga ada sabar di dalamnya. Yang kita pelajari, yang kita terapkan dalam hidup kita. Dengan berilmu, dengan bersabar, hati kita ini tidak mudah tersakiti dengan ujian-ujian yang datang. Ketika Allah hadirkan orang-orang yang tidak suka dengan kita, dan dia memaki, dia membuli kita, dia berkata tidak baik kepada kita, kita tidak akan langsung emosi. Karena kita berilmu, karena kita beriman. Dengan ilmu, dengan iman bisa mengendalikan emosi kita dalam hati kita. Berusahalah membersihkan hati kita, berusahalah punya pikiran yang positive thinking, hati yang bersih agar hati kita tidak mudah tersakiti. Ada sebagian orang, ketika orang itu dibully, ketika orang itu disakiti,
dia langsung marah, langsung membenci, langsung membuli balik ada. Itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai kolbu mayitun. Kolbu mayitun adalah kolbu yang mati, hati yang mati. Dia mudah tersakiti, dia mudah emosi, hatinya sudah terluka parah. Sehingga ada orang yang berkata tidak baik kepada dia, dia langsung marah, dia langsung sakit hati, dia langsung membuli balik. Tujuan kita berilmu itu banyak, teman-teman. Kita memang dituntut untuk berilmu, agar semua yang kita lewati di episode kehidupan ini, kita bisa menghadapi semua ujian-ujian yang Allah kita berikan kepada kita. Setiap orang punya porsi masing-masing. Dan ujian itu pasti. Ujian itu datang di setiap hamba Allah. Allah meningkatkan level kita di kehidupan itu bukan begitu saja. Bukan dibiarin begitu saja. Kita dikatakan beriman, bukan dibiarin aja beriman, langsung kita hidup enak, langsung kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, langsung Allah kabulkan doa-doa kita. Tidak. Semakin kita beriman, semakin kita dekat dengan Allah, maka ujian itu akan semakin banyak. Karena itu adalah cara Allah untuk meningkatkan iman kita. Bagaimana hamba itu menerima ujian-ujian dari Allah. Apakah dia langsung marah, atau dia emosi, atau dia menyalahkan seseorang, atau dia menyalahkan takdir, atau dia menyalahkan keadaan. Itu cara Allah untuk menguji kita. Termasuk dalam bermedia sosial, kita harus berterima kasih kepada Allah. Lewat orang-orang yang tidak menyukai kita, maka iman kita akan bertambah. Kesabaran kita akan bertambah. Rasa bersyukur kita itu akan bertambah. Kehidupan ini banyak sekali bab sabar yang harus kita lalui. Dan Allah bisa mendatangkan orang-orang untuk menguji kita, orang-orang untuk memberi referensi kita. Itu terserah Allah. Tapi hidup ini adalah pilihan. Apa kita mau berhenti di titik ini, atau kita pasrah aja? Hidup itu ada pilihan. Manusia itu tidak diajarkan untuk pasrah dan menyerah. Kita harus menjadi manusia yang pantang menyerah dalam keadaan apapun. Belum mengerti dari dialog saya, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan yang mampu saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Semoga kalian yang mendoakan baik-baik, yang sudah mampir, yang selalu berdoa dan berkata yang baik-baik, doa baik akan kembali kepada kalian yang mendoakan. Semoga kita selalu digolongkan hamba Allah yang istiqomah dalam menjalani hidup ini hingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga di penghujung tahun ini Allah izinkan segala kebaikan-kebaikan datang kepada kita, segala keburukan-keburukan jauh dari kita, dan semoga Allah datangkan orang-orang yang memberi motivasi kita, yang menjadikan hidup kita lebih baik. Semoga Allah akhiri hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.